it okay if I'm to say I'm catching feelings from all the dealings? Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. Frustasi, Isco minta cabut dari Real Madrid. Kebersamaan Isco dan Real Madrid nampaknya akan segera berakhir. Sang playmaker dilaporkan mulai frustasi dan ingin cabut dari Santiago Bernabeu. Pemain berusia 29 tahun itu merupakan salah satu pemain yang sudah cukup lama membela Real Madrid. Ia direkrut dari Malaga pada tahun 2013 silam. Sejak musim lalu, Isco digosipkan tidak bahagia di Madrid. Ini dikarenakan jam bermain yang ia didapatkan relatif sangat terbatas. Salsio Mercato mengklaim bahwa Isco sudah membulatkan tekadnya. Ia memilih untuk cabut dari Bernabeu di musim panas tahun depan. Menurut laporan tersebut, Isco masih tidak bahagia di Real Madrid. Padahal Carlo Ancelotti sudah memberikannya 2 start dari 4 pertandingan pertama di Real Madrid di Laga Liga. Sang playmaker dilaporkan masih kurang puas dengan jam bermain yang ia dapatkan sehingga ia ingin cabut dari Madrid. Laporan itu mengklaim bahwa Isco akan pergi dari Real Madrid dengan status free agent. Kontrak Isco di Real Madrid akan habis di tahun depan. Sejauh ini, Ancelotti dilaporkan ingin mempertahankan sang pemain. Namun Isco yang sudah terlanjur frustasi di Real Madrid memutuskan untuk tetap pergi dengan status free agent. Isco tidak perlu khawatir kemana ia akan berlabuh ke musim depan nanti. Duo Italia yaitu Juventus dan AC Milan siap menyambut kedatangannya. Tinggalkan Arsenal, Alexander Lacazette gabung ke Juventus. Teka-teki kemana Alexander Lacazette akan berlabuh mulai menemukan titik temu. Sang striker akan cabut dari Arsenal dan bergabung dengan Juventus di musim depan. Lacazette merupakan salah satu juru gedor Arsenal. Ia sudah memperkuat The Gunners sejak tahun 2017 silam. Beredar kabar bahwa Arsenal akan menebak Lacazette setelah Mikel Arteta merasa Lacazette tidak cocok dengan skema permainan yang ia rancang. Calcio Mercato mengklaim bahwa Lacazette berpotensi pindah ke Italia. Juventus disebut tertarik untuk menggunakan jasanya. Menurut laporan tersebut, Juventus saat ini membutuhkan striker baru di timnya. Sepeninggal Cristiano Ronaldo, Juventus kekurangan striker. Mereka hanya meminjam Moise Kean dari Everton. Itulah mengapa Lacazette dibidik untuk menambah amunisi lini serang mereka. Laporan itu mengklaim ada alasan lain mengapa Juventus ingin mendatangkan Lacazette. Kontrak sang gelandang habis di tahun depan. Sementara Arsenal sudah tidak mau memperpanjang kontraknya. Jadi mereka tertarik untuk memboyongnya secara gratis di musim depan. Lacazette dan Arsenal akan kembali berjuang di ajang EPL pada akhir pekan ini. The Gunners dijadwalkan berhadapan dengan Burnley. Juventus belum tentu mau merekrut kembali Paul Pogba. Ini alasannya. Agen Paul Pogba yaitu Mino Raiola tidak menutup kemungkinan kalau kliennya bakalan meninggalkan Manchester United demi kembali ke Juventus. Namun ini takkan terwujud kalau Juventus memilih tidak bergerak. Saat ini Pogba masih terikat kontrak dengan Manchester United yang berlaku sampai musim panas tahun 2022 mendatang. Jika tak segera diperpanjang, pemain asal Prancis itu bisa mengikat prakontrak dengan klub lain yang meminatinya. Selama beberapa tahun terakhir, Juventus disebut-sebut sebagai salah satu peminat Pogba. Bahkan Fabrizio Romano pernah berkata kalau Pogba seharusnya sudah menjadi pemain bianconeri kalau pandemi COVID-19 tidak menyerang di tahun 2020 lalu. Raiola mengatakan kalau Juventus masih memiliki tempat di hati Pogba saat ini. Perlu dicatat bahwa Pogba saat ini menerima bayaran sebesar 15 juta euro dari Manchester United. Untuk saat ini, Juventus belum mampu untuk memenuhi angka tersebut. Apalagi Juventus sedang ketat dalam urusan gaji pemain. Football Italia meyakini bahwa Juventus memiliki kebijakan transfer tertentu di mana mereka menetapkan batasan gaji di angka 9 hingga 10 juta euro per tahun. Jadi, di atas kertas, memulangkan Pogba ke Turin adalah suatu hal yang mustahil. Kebijakan ini muncul karena Juventus sedang mengalami masalah keuangan yang cukup serius akibat pandemi COVID-19. Baru-baru ini, pihak klub merilis pernyataan soal kerugian yang dialami mencapai hampir 210 juta euro atau setara dengan 3,5 triliun rupiah. Barcelona ikut-ikutan kejar Paul Pogba. Daftar peminat Paul Pogba di musim panas nanti bakal semakin panjang. Gelandang Manchester United itu dilaporkan masuk dalam radar Barcelona.
Gelandang berusia 28 tahun itu bisa dikatakan salah satu pemain terbaik setan merah di musim ini. Pogba berhasil mengemas 7 assist hanya dalam 4 pertandingan perdana MU di ajang IPL. Pogba diyakini bakal jadi properti panas di musim depan, karena kontrak sang gelandang akan habis di tahun 2022 dan sejauh ini ia belum menaikkan kontrak baru di Manchester United. Ada banyak klub papan atas Eropa yang tertarik untuk mendapatkan tanda tangan Pogba. Vijaces mengklaim daftar itu kian panjang karena Barcelona tertarik merekrut Pogba. Laporan itu mengklaim bahwa manajemen Barcelona sangat berharap bisa mendatangkan Pogba di musim panas tahun depan. Ronald Koeman dikabarkan kurang puas dengan opsi di lini tengahnya. Ia butuh pemain yang bisa mendongkrak performa tim secara keseluruhan. Itulah mengapa Pogba dinilai punya profil yang tepat untuk kebutuhan Barcelona tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa Barcelona berani mengejar Pogba karena sang gelandang bisa didapatkan secara gratis. Seperti yang diketahui, Barcelona tengah mengalami krisis keuangan yang cukup pelik, sehingga mereka tidak punya dana untuk belanja pemain-pemain yang mahal. Melihat pemain sekaliber Pogba tersedia secara gratis, membuat pihak Barcelona akan melakukan segala cara agar mendapatkan jasanya. Menurut laporan yang sama, Barcelona sudah membuka komunikasi dengan Mino Raiola. Mereka meminta bantuan agen Pogba itu untuk memboyongnya ke Camp Nou. Terlanjur cinta AC Milan, Fikayo Tomori mulai tutup pintu buat Chelsea. Fikayo Tomori mulai menutup diri dari perjalanannya bersama Chelsea, dan sekarang ia sedang merintis kisah baru soal karir sepak bolanya bersama AC Milan. Tomori tumbuh besar di Akademi Chelsea. Ia menjadi The Blues terhitung sejak tahun 2005 sampai dirinya mendapatkan kesempatan untuk promosi ke tim senior di tahun 2016. Mengingat Chelsea diperkuat banyak pemain hebat, terutama di sektor pertahanan, pindah ke klub lain sebagai pemain pinjaman adalah solusi terbaik untuk Tomori. Pada tahun 2017, pemain kelahiran Kanada itu disekolahkan ke Brighton dan Hove Albion. Setelah menjalani beberapa masa pinjaman, termasuk dengan Hull City dan Derby County, Tomori akhirnya kembali ke Chelsea. Frank Lampard yang kala itu menjabat sebagai pelatih memilih untuk mempertahankan sang pemain. Mulanya, karir Tomori di Chelsea tampak akan berjalan indah. Namun seiring berjalannya waktu, kesempatan bermain untuknya semakin sedikit. Alhasil, Tomori memutuskan untuk bergabung dengan AC Milan di awal tahun 2020. Masa pinjamannya berlangsung bahagia. Tomori menjadi pilihan utama di lini pertahanan dan bahkan berhasil menggeser Alessio Romagnoli dari starting 11. Milan yang terkesan dengan performa Tomori langsung mempermanenkan statusnya di musim panas. Milan adalah lembaran kisah baru buat Tomori. Ia berharap bisa membawa Rossoneri menjuarai Liga Champions seperti halnya Chelsea di musim 2020-2021 kemarin. Inter Miami intip peluang angkut Messi dari PSG. Penyerang asal Argentina yaitu Gonzalo Higuain mengaku bahwa klubnya saat ini yaitu Inter Miami berniat untuk memboyong Lionel Messi dari PSG. Messi kini bisa dibilang berada di penghujung karirnya. Sekarang ia sudah berusia 34 tahun. Ia kini memang masih terikat kontrak 2 tahun di PSG. Namun spekulasi terkait di mana Messi akan mengakhiri karirnya sudah beredar sejak ia masih di Barcelona. Ada yang menyebut ia akan bermain di kampung halamannya, dan ada juga yang menyebutnya bakal menghabiskan karirnya di MLS. Lionel Messi sendiri sebelumnya pernah buka suara soal spekulasi tersebut. Ia mengaku tak menutup pintu berkarir di MLS. Messi mengaku ia ingin menjajal hidup di Amerika. Ia juga mengaku penasaran berjajal bermain di MLS. Gonzalo Higuain ditanya terkait masalah kepindahan Lionel Messi ke MLS, khususnya ke klubnya Inter Miami. Namun ia mengaku tak bisa banyak berkomentar. Namun Higuain mengaku bahwa Inter Miami memang mengincar Messi. Perkara apakah klub milik David Beckham itu nanti jadi mendatangkan atau tidak, ia tak tahu menahu. Jika memang Inter Miami mendatangkan Lionel Messi usai kontraknya di PSG berakhir, Gonzalo Higuain tak akan bisa bermain dengan La Pulga. Sebab ia berencana cabut dari klub tersebut di akhir kompetisi tahun 2022 nanti. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time. She loves the fact that I
minutes later.